wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khadir Alfi dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNSUS Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ESG. ESG adalah secara harfiah, ESG adalah singkatan dari Emotional Spiritual Quotient. Dr. Ari Ginanjar Agustin menggunakan dan menciptakan ESG ini bermula dari buku motivasi yang beliau tulis bertahun-tahun berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Dengan penuh perjuangan dan air mata, buku yang berjudul The SQY 165 ini pun akhirnya menjadi bestseller dan mampu melahirkan training-training pembentukan karakter. Salah satu unggulannya adalah training Neo Chapter yang terlama, sebuah program pembangunan karakter di mana semua pesertanya mampu menemukan apa yang dinanti mereka, tak terkecuali keberhasilan dan kebahagiaan yang bersumber dari dalam hati. 165 ini adalah sebuah nilai yang terkandung dalam ilmu ESG. 165 terdiri dari iman, Islam, dan ihsan. Tak hanya sekedar kata-kata, ESG ini sudah menjadi ikrar bagi para kesatrianya untuk tetap kuat dan tegar dalam membangun peradaban emas yang digadang-gadang terjadi pada tahun 2020. 165 yang artinya satu hati, 6 prinsip, 5 langkah ini terdiri dari yang pertama adalah satu hati perbuatanku, dan 6 prinsip. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala tujuanku, yang kedua malaikat mencatat setiap perbuatanku, Nabi dan Rasul tauladanku, Al-Quran pedomanku, hari kemudian cita-citaku, dan yang terakhir adalah ikhlas dan tawakal sikapku. Itulah 6 prinsip yang ada di ESG. Dan yang terakhir adalah 5 langkah. Yang pertama adalah pengabdian pada Allah adalah syahadatku, sholat karakterku, puasa bentengku, zakat keluarkan potensiku, dan haji derap langkahku. Semua bertanya apa itu kunci ESG. Yang pertama adalah kunci ESG ini dianggap sebagai nafas utama ESG. Apa itu? Yaitu adalah karakter building digunakan dalam sebagai kondisi dasar sehingga ESG bisa eksis hingga sekarang. Pembangunan karakter inilah yang sering digunakan ESG dalam mewujudkan cita-cita dan harapan baik untuk setiap individu maupun Nusantara. Kami percaya melalui pembangunan karakter, segala lini kehidupan manusia akan berjalan dengan baik dan mampu mengantarkan kita semua kepada keberhasilan yang hakiki. Kita pasti tahu betul bahwa pembangunan karakter sangat penting bagi kemajuan peradaban. Untuk itulah pembangunan karakter selalu digadang-gadang oleh Dr. Ari Ginanjar tadi, baik dalam buku ESG maupun setiap program ESG resmi demi terciptanya peradaban emas di tahun 2020 mendatang. Peradaban ini yang diharapkan sebagai wujudnya upaya manusia dalam menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Perkenalkan, nama saya Margo, asal saya dari Sunda. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Isan dari Panci. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu ESG. Ada yang tahu ESG ini apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik, secara harfiah, ESG adalah singkatan dari E-nya emosional, S-nya spiritual, dan Q-nya quotient. Dr. Ari Ginanjar Agustin menggunakan dan menciptakan ESG ini bermula dari buku motivasi beliau yang ditulis sendiri berdasarkan pengalaman pribadi selama bertahun-tahun.
Dengan penuh perjuangan dan air mata, buku yang berjudul DSIY165 ini pun akhirnya bestseller dan mampu melahirkan training pembentukan karakter atau karakter building. Salah satu unggulannya adalah Training New Chapter, sebuah program pembangunan karakter di mana semua pesertanya mampu menemukan apa yang dinanti dan dicari, tak terkecuali keberhasilan dan kebahagiaan yang bersumber dalam hati. 165 ini adalah sebuah nilai yang terkandung dalam ilmu ISG. 165 terdiri dari iman, Islam, dan ihsan. Tak hanya sekedar kata-kata, ISG 165 ini sudah menjadi ikrar bagi para kesatrianya untuk takwa dan tegar dalam membangun peradaban emas. 165 di sini artinya adalah satu hati, 6 prinsip, dan 5 langkah. Ini terdiri dari satu hati ihsan perbuatan. Satu hati ihsan perbuatanku, dan 6 prinsip Allah Subhanahu wa taala tujuanku, malaikat pencatat setiap perbuatanku, Al-Quran pedomanku, hari kemudian cita-citaku, ikhlas dan tawakal sikapku. Dan 5 langkahnya adalah pengabdian pada Allah syahadatku, sholat karakterku, puasa bentengku, zakat keluarkan potensiku, dan haji derap langkah. Kunci ISG dianggap sebagai nafas utama ISG. Karakter building atau digunakan sebagai fondasi dasar sehingga ISG ini bisa eksis hingga sekarang. Pembangunan karakter inilah yang sering digunakan ISG dalam mewujudkan cita-cita dan harapan baik untuk setiap individu maupun nusantara. Kami percaya melalui pembangunan karakter, segala lini kehidupan manusia ini akan berjalan dengan baik dan mampu mengantarkan kita semua pada keberhasilan yang hakiki. Kita pasti tahu betul bahwasanya pembangunan karakter sangat penting bagi kemajuan peradaban. Itulah pembangunan karakter selalu diadakan oleh Dr. Ari Ginanjar FCL ini baik dalam buku ISG maupun setiap program ISG demi terciptanya peradaban emas. Peradaban ini yang diharapkan sebagai wujud upaya manusia dalam menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. ISG ini adalah sebuah metode pembangunan jiwa yang menggabungkan antara dua unsur kecerdasan, yaitu kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan pikiran bawah alam sadar atau yang didengar dengan suara hati. ISG ini terbagi menjadi 3, yaitu IQ, EQ, dan SQ. Yang pertama adalah IQ. Pada kawan-kawan sekalian sudah pernah mendengar IQ? Sudah ada, sudah. Siapa yang tahu kepanjangan IQ? Intelligent Question. Nah, betul. Intelligent Questions. Pak Ihsan tadi menyebutkan Intelligent Questions. Pak Ihsan. Apa Intelligent Question? Intelligent Question ini bisa disebut dengan IQ. IQ ini merupakan istilah dari pengelompokan kecerdasan manusia. Yang pertama kali diperkenalkan oleh Alfred Binet. Jangan main kamu ya. Saya penjara kan kamu. Alfred Binet ini adalah ahli psikologi di Prancis pada awal abad ke-20. Maksud yang kedua adalah EQ. EQ ini adalah kecerdasan emosional, yang artinya adalah istilah baru yang dipopulerkan oleh Daniel Goleman pada tahun 1995. Berkesimpulan bahwasanya setiap manusia memiliki 2 potensi pikiran, yaitu pikiran rasional dan pikiran emosional. Pikiran rasional digerakkan oleh kemampuan intelektual,
tepatnya di tahun 2000, dalam bukunya berjudul Spiritual Intelligence mengatakan bahwasanya inti dari segala intelijensia kita sendiri digunakan untuk menyelesaikan masalah kaidah dan nilai-nilai spiritual. Baik, sekian saya menjelaskan tentang Yeski. Di sini saya akan Di sini saya akan masuk ke tahap latihannya. Di sini saya menggunakan metode pertanyaan kepada saudara sekalian agar diharapkan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaan pertama adalah, jika Anda ikut berlomba, Anda menyalip orang di posisi nomor 2. Ya. Sekarang posisi Anda nomor berapa? Saya. Oke, kalau saudara Marco. Saya posisi nomor 2. Pada saudari Dodi. Sama Pak. Dodi Pak. Sama Pak. Posisi nomor Sama. Kamu yang sama. Nomor 2 Pak. Nomor 2. Saudara Ihsan. Video. 3. Itulah kau. Sama. Aku tadi 2. Saudara Ihsan. 2, 1. Jika Anda menjawab nomor 1, Anda salah besar. Jika Anda menyalip orang nomor 2, sekarang Anda lah yang ada di posisi nomor 2. Mengerti? Memang ini terkenal agak bodoh. Oke, bodoh, lele tuh. Ada enggak ya? Baik. Pertanyaan nomor 2. Jika Anda menyalip orang di posisi terakhir. Saya. Belum. Jika Anda menyalip orang di posisi terakhir, sekarang Anda di posisi berapa? Terakhir kedua. Berapa dulu yang lomba? Iya, berapa jumlahnya Pak? Enggak ada jumlahnya juga. Jika Anda menyalip orang di posisi terakhir, sekarang Anda di posisi berapa? Bahkan ada 30 orang peserta. Posisi di depan orang yang terakhir Pak. Posisi di depan Orang terakhir. orang yang terakhir. Kita salah saja. Pasti dia kedua terakhir. Kedua terakhir. Jelas saya jawab. Jika Anda menjawab kedua orang terakhir, Ada salah lagi. Coba pikir bagaimana cara menyalip orang yang terakhir. Aduh, iya Pak, nggak tahu ya. Astagfirullahaladzim. Memang kalian main HP. Baik, pertanyaan yang ketiga. Ayah Mari punya 5 anak. Ya, punya 5 anak. Yang pertama Nana, yang kedua Nenek, yang ketiga Dini, yang keempat Nono. Saya. Siapa anak kelima? Mari. Ayah Mari ya? Ya, Mari, Mari ya. Nah, betul. Subhanallah. Saya. Tadi manggil abang itu. Apa? Kalbi. Apa? Seorang bisu. Lanjut pertanyaan keempat. Seorang bisu pergi ke toko dan ingin membeli sikat gigi. Dengan menyuruhkan orang menggosok gigi, dia berhasil menyampaikan keinginannya pada penjaga toko dan dia berhasil membeli sikat gigi. Dan boleh paham? Paham kan? Belum sekali lagi. Ada seorang bisu membeli sikat gigi. Dia kan tidak bisa berbicara. Ya. Berikutnya, seorang buta masuk ke toko itu dan ingin membeli kacamata hitam. Bagaimana dia menunjukkan keinginannya? Tinggal ngomong kan ada bisu. Iya. Pertanyaan aku ini Pak.
Pasti kau mikir dia gini ya. Iya. Iya. Betul kepada saudara Dodi, Budi oh, Budi. Budi dan saudari Isa. Aduh. Gak kenal. Pokoknya ini bisa anak-anak. Baik. Jika 5 kucing mampu menangkap 5 tikus dalam waktu 5 menit, maka berapa banyak kucing yang diperlukan untuk menangkap 100 tikus dalam waktu 100 menit? Tidak pakai MM. Ulang. Jika 5 kucing mampu menangkap 5 tikus dalam 5 menit, maka berapa banyak kucing yang diperlukan untuk menangkap 100 tikus dalam waktu 100 menit? 5. 100 kucing, Pak. Bukan. Saya. Apa itu? Kan, silakan. 10 kucing. Satu kucing bisa menangkap 1 tikus setiap 5 menit. Dalam 100 menit, tiap kucing bisa menangkap 20 tikus. Jadi untuk menangkap 100 tikus dalam 100 menit diperlukan 5 kucing. Saya salah. Salah banget. Saya izin Pak membalas chat Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa bedanya sekretaris baik dan sekretaris seksi? Sekretaris baik. Baik itu sekretaris baik sepeda. Sekretaris seksi itu bagian dari sekretaris. Jadi kepada saudari Lisa, Saudari. Kan ini singanya udah ulangi saudara-saudaraku. sekretaris baik kan. Baik dalam bahasa Inggris artinya sepeda ya. Iya. Apa? Kalau sekretaris seksi itu jangan kotor pikiran Anda. Ada salah. Sekretaris seksi itu adalah bagian karena seksi. Nah, Bedanya? ada. Saya tahu. Saya Pak ya Pak. Bisa Pak. Nah, kalau sekretaris baik itu belum tentu seksi Pak. Nah, tapi kalau sekretaris seksi jelas nggak baik Pak. Itu Pak. Iya, musuh otak aja. Baik, saya akan menjawab. Sekretaris baik mengucapkan selamat pagi. Sekretaris seksi mengucapkan selamat pagi. Nggak tahu Pak usia anak-anak. Kalau nyampe situ otak Pak. Bapak mesum. Otak saya gede. Jadi gini kan, suatu itu kan dia. Enggak, ini pakai masih lama. Baik, pertanyaan terakhir. Dua kakak beradik suatu hari ditanya, siapakah dari mereka yang lebih tua?
tua, kata yang laki-laki. Aku yang lebih muda, kata yang perempuan. Akhirnya diketahui bahwasanya sekurangnya salah satu dari keduanya sudah berbohong. Siapakah yang lebih tua? Saya ulangi. Dua kakak beradik suatu hari ditanya, siapakah dari mereka yang lebih tua? Aku lah yang lebih tua, kata yang laki-laki. Dan kata yang perempuan, aku yang lebih muda. Akhirnya diketahui bahwasanya sekurangnya salah satu dari keduanya sudah berbohong. Siapakah yang lebih tua? Sebenarnya Pak, ya sebenarnya yang lebih tua itu kakaknya Pak. Nah, berarti yang berbohong itu laki-lakinya Pak. Oh, Yang tua itu kakaknya karena lelaki itu berbohong buaya. Menurut saudara Ihsan, yang lebih tua itu kakaknya. Soalnya Yang berbohong tidak ada. nggak ada yang berbohong. Iya. karena dibilang ada yang bilang Di atas siapa punya cerita itu atau Yang perempuan yang lebih tua. berarti dari awal Karena ternyata keduanya tidak saling kontradiksi. Artinya entah keduanya benar atau keduanya salah, karena diketahui sebenarnya salah satu dari keduanya telah berbohong. Maka itu berarti keduanya salah. Karena itu yang lebih tua adalah yang perempuan yang berkata aku yang lebih muda. Berarti berapa menit? semacam ya. Ya, kita banyak setengah kapan 15 menit itu kita ketawa aja tuh. dan pernah bagus 10 menit. Baik, di sini akan Itu apa Pak? itu kamera. Baik, di sini akan saya tutup pelatihan ISD kita pada hari ini. Pada IQ saya berapa Pak? IQ saya berapa Pak? Di sini saya tidak memeriksa IQ Anda. Saya hanya melatih IQ Anda. Karena sini pelatihan. Baik, akan saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.